Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Azhar, kembali lagi dengan saya Rian dalam program ATT Talks. Nah, kali ini kita kedatangan teman kita nih, yaitu Kak Dwito. Halo. Selamat datang Kak Dwito di ATT Talks. Makasih Mas Rian. Sama-sama. Sehat Kak Dwito? Alhamdulillah sehat, Oke. sehat. Saya manggilnya Kak apa Mas nih memangnya? Boleh, Bang juga boleh. Mas aja ya bilang. Mas boleh. Buat teman-teman yang belum tahu, beliau ini adalah tim dari divisi keuangan ya, lebih tepatnya manajer divisi keuangan di Al-Azhar Tour and Travel. Nah, kita nih mau sharing-sharing dikit nih Mas Dwito. Apa tuh? Terkait Mas Dwito ini kan hobinya nih, salah satu hobinya itu kan hiking ya. Ke gunung ya seringnya, suka Bisa. puncak gunung ya. Nggak sering juga sih, pernah gitu, pernah. Tapi lebih dari 10 gunung ada ya? Iya, Kurang pernah, lebih ya? oke. Kurang lebih 10 Ntar gunung. dikira sombong. Pak. Gak apa-apa, ini konten sombong. Boleh minum ya? Boleh minum ya teman-teman ya. Sampai diminum, sampai minum. Ini beneran kan, bukan properti ya? Bukan ya. Oke, Beneran. sip. Nah, kita kalau boleh tahu nih Mas Dwito nih, pertama kali naik gunung tuh di umur berapa dan gunung apa kalau boleh tahu nih? Oke, pertama kali naik gunung itu Gunung Semeru. Gunung Semeru. Semeru. Satu Semeru ya? 3676. Oh, MDPL-nya ya? MDPL kurang lebih kali ya. Itu tahun berapa itu? 2000 berapa ya? 2013 kali ya? 2013, 2012 berarti itu pas umur berapa? Jangan Pas masuk. apa masih sekolah ya? Pas masih kuliah tuh Enggak. udah kerja? Kuliah? Enggak, udah. Iya, ya. Kurang lebih 2013 kerja. ya. Setelah itu gunung apa? Ini disebutin satu-satu ya? Nggak apa-apa. Enggak. Kita kulik nih gunung yang Ya adalah beberapa gunung gitu. Kalau intinya pertama Semeru ya. Semeru, pertama kali Semeru. Itu emang sebelum Semeru tuh nggak ada gunung lain yang pernah di ini? Belum ya? Belum. Jadi saya tuh dulu diajak sama temen, dia pecinta alam juga di salah satu universitas terbaik di Jakarta Selatan. Oke. Gitu. Nggak usah kita sebutin ya. Nggak usah disebutin ya, nanti itu Iya. diajak naik gunung segala macam. Kemudian ini teman kampus dulu. Akhirnya udah naik gunung, yuk kita berangkat naik gunung segala macam. Ternyata Semeru. Itu berapa orang? Pada waktu itu 8 orang. 8 orang. 8 orang. 8 orang. Oh berarti bukan open trip ya? Bukan. Kita memang kan teman saya itu kan komunitas. Komunitas ya? Komunitas. Oh berarti berangkat dari komunitas. Berangkat dari komunitas. Itu mulai seneng tuh awal-awal ya. Iya, itu sih, Pak. Tapi di Gunung Semeru sendiri itu kan kita tahu itu salah satu top 7 ya. Gunung Semeru termasuk kan? Iya, Seven Summit. Seven Summit Seven ya? Summit. Itu kan pertama kali naik gunung langsung Semeru itu gimana sih? Fisik kaget nggak sih? Fisik atau persiapan itu apa aja sih? Jujur dulu waktu pertama kali kejebak saya nggak tahu gunung seperti apa Iya. segala macem. Kemudian taunya carrier itu berat gitu. Iya. Terus tiba-tiba saya juga nggak tahu itu Semeru ternyata Seven Summit dan medannya berat segala macam ya, dengan mungkin kepolosan saya kali ya. Langsung Nanti dulu berangkat. ikut aja ya. Langsung berangkat. Nggak mikirin apa. Langsung berangkat udah. Akhirnya kita berangkat, dia survive-nya di situ sih. Tapi nggak khawatir apa gitu karena pertama kali? Enggak sih. Karena kalau saya pribadi kalau mikirin naik gunung tuh pasti pertama kali dipikirin tuh dinginnya tuh ya. Takutnya iya, hipo. Tapi pas pertama kali itu mikirin nggak? Alhamdulillah sih dapat briefing dari temen ya, dapat Oh, dari teman-teman disampaikan bahwasannya perlengkapannya ini segala macem. Ya udah kita Antisipasi, siapin antisipasi segala macam. Itu aja sih. Sama doa sih utama. Ya, itu pasti. Sama izin orang tua sih. Itu wajib. Ya udah pasti dong. Wajib. Kalau nggak ada izin kan nggak mungkin bisa. Iya, wajib. Nah, selain Semeru, ada nggak sih dari beberapa gunung yang udah Mas Dwito daki, ada nggak sih gunung yang mengesankan ataupun yang wah ini treknya susah banget nih, sulit deh. Tuh. Oh, kalau gini, pada dasarnya tuh setiap gunung itu punya keunikan masing-masing. Kan, masing-masing. Kita nggak bisa
nggak bisa bilang bahwasannya ini gunung mudah, ini gunung Iya. susah dijaki, punya keunikan masing-masing, karakter masing-masing. Dan biasanya kan kalau mungkin saya juga bukan yang pro naik gunung segala macem gitu kan. Menurut saya selama beberapa tahun, terus terakhir naik gunung juga apa namanya, yang paling mengesankan ya. Iya. Paling mengesankan itu Gunung Lawu. Alasannya? Itu bener-bener menempa diri saya bagaimana saya mengorganisir baik mental, fisik maupun manajemen waktu. Karena pada waktu itu saya harus membackup teman saya perempuan segala macam, dan itu di tengah malam Jumat pula gitu, trekking malam Gunung Lawu. Kalau nggak salah seminggu sebelumnya itu ada berita orang hilang gitu. Itu sih. Tapi kalau gue pikirin naik, Hah? karena udah terlanjur persiapan mungkin. Iya, terlanjur persiapan dan pengen banget. Pengen banget. Ternyata ya di balik keindahan itu ada pelajaran buat kita. Gunung Lawu bagi saya. Lawu ya. Lawu. Kalau dari segi trek yang, aduh, ini nguras tenaga banget. Ada nggak sih gunung yang udah pernah didaki? Yang pernah saya. Yang pernah Mas Duito daki, treknya susah, capek nih, nguras tenaga gitu. Trekking yang paling menantang selama ini Semeru sih. Semeru, tetap Semeru karena istilahnya naik dua turun satu. Naik dua turun satu tuh. Jadi pas dari kalau kita teman-teman yang sudah pernah naik gunung di Semeru, itu pos terakhir itu namanya Kalimati. Oke. Sebelum muncak ke puncak Semerunya, itu perjalanan lumayan. Pada waktu itu jam 11 malam. Jam 11 malam itu mau summit kan? Summit. Artinya di situ batas vegetasinya itu sebentar ya. Kesananya itu pasir dan batuan. Ya lumayan lah gitu. Resikonya juga lumayan. Itu sih bahwa saya aku pengen nyerah gitu kan. Pertama kali. Tapi kan itu kan terbayarkan dengan view-nya yang Semeru itu kan terkenal view-nya emang lumayan sangat ini ya. Bagus nggak sih kalau Semeru ya? Kalau view itu nomor sekian ya. Lebih ke penempaan diri, Mas, gitu. Tapi kan beberapa orang tuh kan tujuannya emang sampai sana ya foto-foto. Iya, mungkin. Kalau Semeru kan Ranukumbolonya oke. Itu bagus. Iya. Mas Rian udah pernah? Belum. Nah ini pernah. Kita nanya-nanya dulu kalau emang seru nih, kayaknya bakal naik deh. Oh gitu. Naik ya? Kapan kira-kira? Belum tahu, tergantung kalau emang diajak pasti ikut. Oh diajak. Oke. Di Arvina kira-kira ada program? Kita kembali lagi ke Mas Dito. Bakal ada ngadain nggak sih program nih? Kan kebetulan beliau ini adalah salah satu tim panitia dari Al-Azhar Adventure Squad ya. Bener nggak? Bukan panitia sih, pernah menjadi panitia. Ya, intinya pernah. Iya. Jadi di Al-Azhar itu ada tim adventure di komunitas ya. Komunitas pencinta tiap tahun itu naik dengan gunung-gunung berbeda ya. Betul. Ya, untuk persiapan milad ya gitu. Milad Jadi Al-Azhar bakal ada milad YPI, kita ngibarin bendera ya, bendera YPI. Dan itu akan diputar videonya ketika puncak milad gitu. Dan itu pernah nggak sih pas bahwa Al-Azhar Adventure nih paling banyak berapa orang? Kita batasin paling banyak 50 orang. Itu dibatasin? Dibatasin. Khusus Al-Azhar ya? Khusus Al-Azhar. Kalau dari seluruh Indonesia. Oh, seluruh Indonesia. Gitu. Ya. Jadi nggak yang terpaku karena di pusat enggak ya? Gitu. Karena sebenarnya kalau kita maksimalkan ya, itu bisa sampai 100. Lebih. Ya, cuma kan menguras. Iya, efektif. Dan itu butuh beberapa tim yang udah profesional. Nah, makanya ini peluang buat ATT. Bisa nggak sih, misalkan dari ATT ini sendiri bawa siswa yang mau jadi pertanyaan ke alam segala macam, bisa nggak gitu? Nah, karena beberapa kali saya lihat tuh teman-teman dari Al-Azhar tuh sekolah Al-Azhar ya, SMP, SMA itu mereka tuh sering posting tuh lagi hiking gitu ke gunung. Mereka lagi seneng-senengnya nih karena emang lagi rame nih kan gunung-gunung ini. Kira-kira ada nggak sih gunung-gunung yang cocok untuk dijelajahi dari segi batas usia SMP, SMA gitu?
Banyak ya di Indonesia itu, terutama di Jawa Barat ya, di Jawa Barat untuk misalkan pemula ya, pemula ataupun SMP, SMA yang kita mau, turunnya pemula ya, ya, iya, mau belajar, bisa ada namanya Gunung Gede Bangrango, terus ada namanya Papandayan di Garut, Pantai memungkinkan. memungkinkan. Kemudian di Jawa Barat itu kalau mau naik sedikit, itu ada namanya Cermai, Gunung Cermai. Tapi Ciremai kalau ngomong, wah, treknya susah nggak sih kalau anak-anak sekolah gitu? Ya, kembali lagi ke unikan masing-masing sih, Mas. Iya. Takutnya beberapa kan apalagi kita kan bawa peserta banyak ya. Dengan trek yang demikian, katanya, oh ini resiko nih. Cuma pasti resiko ada, cuman kita ngeliat dari segi gunungnya nih, kayaknya lumayan cocok nih buat. Begitu. Sebenarnya kalau misalnya dibilang manajemen dari Arvina itu sendiri, ATT itu sendiri, bahwasannya udah manage dari persiapan, mulai keberangkatan, simaksi segala macem, insya Allah bisa. Bisa banget ya. Bisa banget. Ini nggak menutup kemungkinan kita bakal menawarkan pada teman-teman, khususnya sekolah Al-Azhar. Iya, sekolah Al-Azhar maupun non Al-Azhar ya. Non Al-Azhar. Gitu. Non Al-Azhar bisa. Open trip ya. Oh, open trip gitu. Jadi kita nawarin program, ayo nih kita daki gunung, kita tentuin ini gunung mana. Betul. Tentunya dengan persiapan yang matang dan guide yang mumpuni ya. Betul. Nggak bisa kita ujuk-ujuk datang, nggak bisa. Jadi semuanya butuh persiapan. Nah, sejauh ini potensi untuk naik gunung lagi kapan ya? Terdekat deh. Oh, terdekat. Terdekat. Udah ada agenda sih kita. Saya dengan teman-teman di akhir Agustus 2025 tanggal 29, 30, 31 Insya Allah mau ke Gunung Slamet Jawa Tengah. Mungkin teman-teman yang mau ikut Boleh. Bisa ngubungin tim admin. Tapi dibuka ATT. di mana nih? Boleh. Saya boleh ikut? Boleh. Oke, nih teman-teman nih, kita bakal akan menjelajahi salah satu atap di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Selamat itu kan atapnya Jawa Tengah ya? Atapnya Jawa Tengah. Nah, buat teman-teman nih kalau mau ikut boleh banget nih. Ada batasin nggak minimal usia berapa atau sama berapa maksimal orang yang boleh ikut? Kalau gini, minimal berapa usianya? Iya. Untuk SMA boleh. SMA boleh ya? SMA boleh. Tetap dari satu poin dari saya bahwasanya harus diizinkan sama orang tua. Orang tua tuh. Ya. Jadi nggak boleh ini nih Disclaimer dulu ya. Iya, nggak boleh sembunyi-sembunyi tanpa izin orang tua gitu. Karena kan kita tantangannya alam, bertemu dengan alam. Kita nggak tahu, nggak bisa prediksinya namanya alam seperti apa segala macem. Kalau sudah izin sama orang tua, minta restu sama orang tua, monggo silakan teman-teman yang mau ikut silakan. Nah, Gitu. kalau ngomongin naik gunung kan terdekat nih Slamet nih. Kira apa sih nih Mas Dwi yang perlu banget dipersiapin nih? Terlepas dari tetek bengeknya ya, fisik, persiapan dari apa nih, perlengkapan carrier apa segala macam. Kira-kira yang paling perlu banget. Paling perlu banget sebenarnya harus tahu kapasitas diri sendiri ya. Kalau misalkan jarang olahraga, teman-teman udah mulai olahraga, jogging segala macam, kemudian manajemen waktu yang biasa bangun siang gitu. Jadi yang kerjanya tidur doang tuh nggak bisa ya? Bisa, tapi itu belajar. Ini sampai pos aja ya. Terus apa lagi? Terus kemudian selain persiapkan diri, jangan sombong gitu, bahwasannya kita terjun ke alam. Nggak boleh sompral ya? Nggak boleh, tetap attitude, perkataan, ucapan, dalam hati, segala macem gitu. Karena kan kita tujuannya mau mengunjungi ciptaan Allah. Betul. Gitu. Jadi kita sebagai tamu. Betul. Gitu. Kita bersikaplah sebagai tamu. Kalau dari segi logistik? Logistik, nah nanti teman-teman logistik biasanya itu di sharing sama teman-teman. Misalkan ada 8 kelompok, 8 orang ditentuin. Mas Rian mau bawa beras, mau bawa apa segala macem. Nah nanti dari saya mau bawa carrier segala macem gitu. Di sharing aja. Air segala macamnya. Betul. Tapi kalau ada beberapa tuh kayaknya bawa beras satu karung itu juga kebanyakan nggak sih? Kalau beras satu karung itu mau buka toko atau mau buka apa ya? Jual di toko kelontong di gunung.
Saya khawatir ini mau jualan di gunung gitu. Enggak, tapi kan kita kan secara kalau konsumsi kan di gunung paling 2-3 kali sehari ya. Sesuai kebutuhan. Kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Nggak boleh berlebihan juga, nggak boleh kekurangan juga. Itu artinya misalnya teman-teman nih biasanya makan 3 kali sehari, tetap 3 kali sehari. Nah, biasanya kan makan enak. Nah, di situ bisa mempersiapkan diri karena belajar kita masak sendiri, bangun sendiri segala macam. Oh, ini bukan makanan instan ya? Bukan gitu. Jadi masak nasi gitu. Itu sih teman-teman. Selain itu juga persiapkan perlengkapan ya, perlengkapan. Apa aja nih? Kita list nih, yuk. Kita list. Oke. Pertama, carrier. Carrier. Minimal berapa liter? Carrier itu sesuaikan dengan posisi badan, ukuran badan sendiri. Kalau misalkan kan ada beberapa orang yang biasa besar, tapi susah bawa dia berat. ada rumusnya. Jadi dia nyesuaiin sama tinggi badan sama berat badan ya? Betul. Nah, kalau kembali lagi ke kemampuan sendiri. Kalau misalkan saya bisa bawa 75 liter gitu. Bisa 75 liter carrier, kemudian namanya apa? Yang buat tidur. Oh, matras, terus sleeping bag. Itu wajib perlengkapan pribadi gitu. Dan kemudian selain itu ya kayak kan udah ada musim hujan atau musim panas sebenarnya. Ini masih pancaroba lah ya gitu. Jas hujan. Itu wajib. Emergency blanket? Cuma wajib. Nah, oh ya, kalau di musim hujan sendiri atau di musim kemarau itu lebih dingin mana? Lebih dingin mana? Karena kemarau sih. Kemarau ya. Karena itu angin. Kalau musim hujan kan ada airnya. Gitu ya, punya keunikan masing-masing, Mas. Betul, jadi mau trekking hujan basah, licin, karakter-karakter yang kadang beberapa gunung juga punya karakter-karakter tersendiri gitu. Terus kalau musim panas juga kita tahu harus gunung apa yang sekiranya nih teman-teman tahu nih, oh ini gunung ini mata airnya susah. Ya itu mungkin dihindari hal-hal yang kayak gitu. Itu sih. Karena saya membandingkan karena beberapa kali karena Brobo pernah, Dieng pernah, yang itu kan wisata gunung juga istilahnya ya. Nah, saya membandingkan ketika hujan itu saya masih bisa pakai kaos, masih kaos. Cuma kalau di Dieng musim kemarau ya, yang mana itu nggak ada hujan ya, itu dinginnya nusuk. Nusuk ya. Kalau nggak salah sampai 2 derajat apa lebih ya? Bisa ya. Bisa minus malah. Cuman ya itu kadang bisa kemudian salju gitu. Mas Rian berarti udah pernah ke perahu? Perahu belum. Itu kan nyambung tuh dari Dieng ke perahu. Kan lagi bawa pesawat baru, kita tinggalin dong. Lagi bisa tadi Dieng kita tinggalin ke perahu, kan nggak mungkin. Iya, menarik. Terus apalagi nih? Persiapan yang perlu disiapin nih? Persiapkan mental. Okay. Mental. Jadi jangan pertama gini. Kalau boleh saran, jangan gue udah biasa lari nih di kota, ngerasa sudah survive segala macem atau kayak gimana, itu minta tolong dijaga hal-hal yang kayak gitu. Terus kemudian tetap teman-teman kayak stretching segala macem itu menjelang ini. Itu jadi biar kita tahu kapasitas kemampuan kita juga gitu. Tetap kita harus mengikuti arahan ya. Betul. Karena nggak bisa hanya karena kita memodalkan fisik yang udah prima istilahnya ya. Betul. Kita ujuk-ujuk naik dan mengikuti arahan itu konyol. Iya. Karena ya istilahnya saya juga bukan yang pencinta alam banget ya gitu. Cuma pernah naik gunung aja gitu. Pernah naik gunung terus ada pelajaran-pelajaran apa ya itu sih. Dia merendah. Tapi kita ngomongin pengalaman boleh ya. Pengalaman Mas Rian ya? Enggak. Pasti itu. Ada nggak sih pengalaman unik selama naik beberapa gunung itu, entah itu momen lucu ataupun menegangkan, istilah artian mungkin serem ataupun hal yang jangan sampai terjadi lagi deh gitu. Oh gitu. Momen lucunya bisa ke Sendaguro sama teman-teman ya. Di trekking kita bisa ngopi. Kayak di sini nih ternyata bisa ngopi ya. Walaupun berapa MDPL ternyata di podcastnya ATT boleh ngopi juga gitu. Iya nggak Mas? Iya perdana boleh. Karena kan ada air Al-Azhar ya. Kebetulan lagi di stok. Gitu. Terus hal-hal yang mungkin emosi itu ya saya kembali lagi ke Lawu sih Mas. Oh iya. Lawu
gimana emosi saya dikuras, terus kemudian saya harus survive diri saya dan temen Jaga teman-teman. harus jaga backup temen. Itu luar biasa. Terus di situ pengalaman yang bener-bener ngena banget yaitu manajemen emosi. Bahwasannya kita ngejaga nyawa lah segala macam, nyawa, kemudian nyawa orang pula gitu di daerah yang belum pernah kita jelajah gitu. Dan katanya sih mistis ya, kalau Lawu itu kan mistis. Dan itu waktu itu malam Jumat Mas, itu malam Jumat ya. Kalau mungkin orang-orang bilang serem ya, angker ya gitu kan, kembali lagi ke sudut pandang kita. Kalau kita kesana, betul, kalau kita kesana niatnya baik gitu, kita mau istilahnya mau mengunjungi ciptaan Allah gitu, minta perlindungan sama Allah gitu. Kalau kita dibilang kan di sana tuh ada namanya Pasar Dieng, pasar hantu. Di Lawu tuh ada Pasar Dieng. Ada namanya ya pasar goib lah gitu, pasar goib. Kalau teman-teman yang sudah pernah ke Lawu, koreksi kalau saya salah ya, itu pos menjelang ke warung Boyem gitu. Itu yang beliau sudah wafat kemarin beberapa waktu lalu. Ada monyetnya ya. Iya betul. Itu warung tertinggi di Indonesia. Warung tertinggi karena di puncak gunung. Itu secara kalau siang hari pun kita agak samar dalam arti jalurnya banyak. Oh banyak. Jadi Banyak. Jadi seolah-olah bimbang ya. iya, ke kiri bisa, ke kanan bisa gitu. Tapi Tapi nggak ada apa sih? nggak ada penunjuk arah. Nggak ada. Nah itu gimana kalau gitu? Nah, Kering kah atau? ya kembali lagi ke mata ini, arah matahari. Oh, Gitu. nggak bisa ya? Oh, kayaknya kesini deh. Iya, Nggak bisa ya? nggak bisa. Nggak bisa, harus ada perhitungannya. Perhitungannya gitu. Makanya kan teman-teman yang misalkan, gue mau ke kanan nih, feeling, ya Nggak boleh. tinggal ini nggak boleh. Nggak boleh, asli. Makanya nggak boleh apa ya, istilah takabur ya. Iya, takabur iya. gitu. Ujub Iya, maksudnya, ujub. masa sok tahu. Wah, kayaknya kesini deh, kiri deh yang benar. Biasanya kiri, padahal baru pertama kali naik. Iya, baru pertama lain. Intinya inilah kalau misalnya ada sharing yang teman-teman yang sudah pernah naik ke gunung, Iya, boleh. ikutin aja. Iya, walaupun kita udah sering ya. Iya, walaupun udah sering, ikutin, guys. ikutin gitu. Karena setiap naik gunung juga kan harus ada pimpinannya. Iya, ada. Itu ada guide-nya, leader namanya, leader. Jadi ada pembagiannya guys, depan ada leader, belakang backup ya, betul ya? Bisa gitu ya? Tengah leader sih. Oh, leader tengah. Tengah leader. Depan itu peserta pemula. Belakang backup. Backup. Gitu. Iya, iya. Kalau gitu-gitu perlu guide lokal nggak sih? Kalau Tergantung ya? tergantung daerah tertentu ya. Daerah tertentu kayak misalkan kita ke pulau seberang sana gitu, yang belum pernah ini ya kita harus pakai guide. Pakai guide. Gitu. Kalau Jadi orang tapi kalau di daerah Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat tuh insya Allah sih kalau Nah, inilah. ini insya Allah ada misalnya ada ketemu pendaki lain ketemu pendaki lain, kenalan segala macem bareng gitu. Menjaga kultur. Iya, iya. Tapi kalau kita, Mas diminum mas, diminum. ya udah. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tuh pengalaman unik, lucu. Ada nggak sih satu gunung yang sekiranya tuh bikin kangen banget tuh pengen naik lagi nih, gunung nih pengen naik lagi deh. Semeru. Semeru lagi. Semeru. Capek ya. Tapi tetap aja emang seneng ya. Kalau capek pasti. Jadi biasanya kalau naik gunung itu pas di on day-nya itu capek. Iya. Tapi ngangenin gitu. Iya. Terbayang. Semeru sih paling pengen ke Ranukumbolo mas. Iya. Semua orang mikirnya Ranukumbolo. Iya. Pengen. Mau ikut? Boleh kalau emang ada pengalaman. Boleh. Nah, Kira-kira teman-teman di ATT ini ada yang suka naik gunung nggak? banyak. Ada yang suka naik gunung nggak? Ada. Cewek lagi. Cewek ya? Oh ini yang Kalau cewek ikut boleh nggak? Hah? Kalau cewek ikut Boleh. asalkan ada temannya ya. Heeh. Kalau cewek sendiri nggak usah ya. Ya. Disaranin sih harus Jangan. ada teman lain lah gitu. Biar nggak sendiri banget di tenda ya. Iya betul. Iya. Terus tadi aduh lupa mau nanya apa. Nah, terdekat kan kita bakal ke Selamat ya. Selamat. Rencana saya mau ke Selamat gitu. Selamat. Dan kita open nih buat teman-teman yang sekiranya hobi atau pengen banget ikut nyobain sama Betul. naik gunung. Boleh banget. Mungkin nomor di bawah ya. Boleh.
Biar atau mau nanya-nanya sekaligus di situ di selamat perjalanan selamat pengen nanya-nanya oh ATT itu dalamnya gimana segala macem Bisa banget ya. produk-produknya apa aja gitu kan. Nah itu Itu nanti saya bisa ngobrol kan. iya atau teman-teman gini teman-teman baik Al Azhar maupun non Al Azhar corporate lain segala macem boleh banget Boleh. gitu. Iya. Di luar Al-Azhar boleh banget. Boleh. Yuk nih kita jalan tanggal berapa? 29 30 31 Agustus 29 30 Agustus ya. Agustus 2 akhir. hari cukup ya? Hah? 2 hari cukup ya? Iya, hitungannya 3 hari, Guys. Perjalanan. Oh ya, jadi 28 ya berarti ya. Kita pulangnya di 30. 31, Mas. 31 hari Minggu ya kalau nggak salah ya. 29 30 31. Iya, kalau nggak salah 3. Ya sekitar Ya, akhir sekitar segitu ya. teman-teman sekitar akhir bulan lah. Iya. Gitu. Kalau misalkan Bang, gue dari PT ini, boleh nggak ngikut? Boleh banget, nggak boleh. masalah. Kita terbuka. Terbuka ya? Terbuka, nggak khusus Al-Azhar ya. Karena ini bukan di komunitas Al-Azhar ya. Bukan. Nah, kita di luar komunitas. Jadi ya dari pure niat kita aja kita buka open trip buat teman-teman yang pengen ikut. Yuk, bareng kita jelajah, kita ngobrol bareng sana. Barangkali kita bisa sharing-sharing gitu Betul. sana ya. Atau teman-teman yang punya YouTube yang YouTube pencinta alam mau collab? Collab boleh banget. Boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya? Sama kita sama Adit Talks ya. Iya, Kita Adit Talks di gunung boleh. Boleh. Boleh nggak sih? Boleh lah. Boleh ya. Enggak, kita Teman-teman, coba ya. makanya teman-teman boleh nih. Kita buka lah ya gitu. Karena jadi belum pernah soalnya bikin podcast di gunung. Nah itu dia. Pengen nyoba. Kan sekarang ada Bang Zawin Nur ya. Ya, nyoba. Nggak perlu lah. Udah pro lah. Makanya kalau teman-teman nih mau istilahnya mau naikin subscriber segala macam kita mau collab, monggo. Barangkali ada temannya yang ya itu yang tadi punya YouTube khusus pendaki. Betul. Ya nggak khusus pendaki juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Boleh. Bisa ikut meramaikan. Yuk. Kira-kira Mas, kalau dari Mas Rian pernah naik gunung? Belum. Oh belum. Ya paling itu Bromo, Dieng gitu. Itu gunung nggak sih? Gunung lah. Ya seolah-olah gunung. Tapi kan masih ada pemukiman. Enggak lah, itu kan naik kan? Ya Bromo masih ada pemukiman mas. Ada pemukiman ya? Ya ada kan warung-warung. Iya sama. Gunung Gede juga banyak warung. Beda lagi. Ada destinasi wisata itu wisata. Terakhir nih, kayak gunung ini pengen. Kalau mau ke gunung, tadi kita udah kasih tahu nih tips persiapan segala macam. Nah, pengen tahu nih, aduh itu boleh nggak sih saya mau ngajuin, Kak, saya mau ke gunung ini bisa nggak ATT memfasilitasi? Gimana tuh kalau ada yang nanya? Oke. ATT memfasilitasi bisa banget gitu. Minimal 10 orang. Minimal 10 orang. 10 orang. Misalkan dari corporate mana ataupun dari cabang mana segala macam bisa banget. Bisa ya. Dan itu juga ya masih daerah Jawa aja dulu ya. Jawa karena kan teman-teman mungkin ada perizinan yang susah segala macam dari orang tua atau kecuali kalau yang sudah bekerja kita ayo gitu. Kita ngeliat waktunya juga ya. Cuma kalau memang di kondisi di minggu kerja atau bukan lagi musim libur ya, bisa juga ya. Komen dong, misalnya teman-teman komen mau ke gunung mana, rekomendasinya. Kalau gunung mana pasti kan orang beda-beda. Cuma kalau kita lihat kebanyakan paling banyak deh. Nanti kita lihat paling banyak kemana gitu. Ada khusus regional nggak? Mau Jawa Tengah doang atau Jawa Timur? Boleh deh Jawa Timur ya. Jawa Timur, Jawa Timur. Udah, komen aja Jawa Timur. Komen ya teman-teman. Jawa Timur ada gunung apa nih? Banyak. Ada Argopuro, ada ada Raung yang menantang Raung. Banyak. Tapi yang sekira-kira sesuai sama kemampuan teman-teman ya. Saya bisa di gunung ini nih, nggak apa komen aja. Ya barangkali situ banyak yang setuju. Wah komen ini bagus nih karena gunungnya sesuai sama yang saya bisa gitu. Komen di bawah. Intinya jangan ini sih, Mas, jangan bahwasannya naik gunung buat gaya-gayaan, Instastory gitu. Kadang saya agak kurang suka ya kalau ada naik gunung terus dengerin musik pakai speaker gitu. Itu kayak mengganggu ketenangan. Iya, karena kita naik gunung itu mau keluar kan,
Mas dalam artian saya tuh mau menikmati alam Iya. gitu. Kalau ada bawa radio tip gitu. Ada aja gitu kan. Itu gimana kalau bisa nggak kita usir gitu? Nggak bisa ya, karena mereka punya hak ya. Punya hak sih, Tapi tapi kan mengganggu kita. minimal tuh kita tuh pengen dengerin suara burung, suara apa udara, Ya, karena gesekan. sehari-hari ya. Sehari-hari kita udah nikmatin. Gesekan antara daun-dedaunan itu enak banget mas, Menenangkan. menenangkan. Jadi jangan temen-temen tuh minta tolong hindarin bahwa keperluan instastory segala macem, janganlah kalau Tapi kalau mau dengerin musik pakai headset ya. pakai headset monggo silakan sendiri. gitu. Ya. Terus jangan lupa sampah Iya, itu. udah pasti. Jadi bawa turun sampahmu. Tapi kok di sini kan dijelasin ya? Dijelasin, tapi tetap aja ada. Karena beberapa gunung kan ada yang didenda kalau emang. Iya. Jadi ketika naik nih dihitung dulu jumlah ininya. Ketika pulang sesuai dengan jumlah tersebut ya. Betul. Tapi kan terkadang kita apa ya namanya tanggung jawab pribadi ya. Ada aja sih. Banyak. Minta tolong ke teman-teman semua gitu. Di lingkungan. Kan katanya mau pecinta alam nih, namanya pecinta alam kan menjaga alam, melestarikan, jangan sampai merusak. Iya. Jangan sampai coret-coretan ya di pohon lah segala macam kayak alah. Jangan ambil apapun selain gambar. Iya. Jangan tinggalkan apapun selain Jejak. jejak gitu. Bener ya? Benar. Makanya sampah deh minta tolong banget. Gitu teman-teman yuk. Dimanapun deh, nggak di gunung, nggak di rumah, segala macam di lingkungan. Itu pribadi. Sampah. Pribadi. Karena gini, gini, saya punya cerita yang bikin saya, bahwa saya pernah naik gunung di salah satu Jawa Barat, di salah satu gunung Jawa Barat, ya, favorit juga nih favorit. Serumah. Enggak aja. Masa sebutin deh, saya nggak mau nebak. Favorit juga di Jawa Barat. Itu pertama kali saya kenal beliau, itu pas mau naik gunung, ikut rombongan kita, tato banyak. Tato, full tato. Saya juga nggak tahu apa dia bertato pas lagi istilahnya pas mau di base camp tuh, base camp buka baju, wah baru ketahuan tatonya banyak. Tapi di balik itu bukan karena kriminal ya, bukan. Artinya saya banyak belajar dari beliau itu. Mudah-mudahan beliau dalam keadaan sehat gitu. Dia itu saking menjaganya tidak menyampah, rokok, abu rokok tuh, itu dia tampung yang dibawa tuh. Asbak kan suka ada bekas ini ya, bungkus rokok yang kaleng tuh. Iya. Tuh desa ya ada deh. Kita segitunya. Sampai dia nggak mau nyampah di gunung. Sekecil itu. Itu hal-hal yang bisa membaur, tapi tetap aja bisa jaga. Itu sampai kadang kan mungkin teman-teman gini, ada yang ngerokok sambil jalan gitu kan, atau sambil ngeres duduk 5 menit ngerokok gitu kan. Buang abunya gitu. Buang abunya, tapi enggak, bener-bener ditampung. Itu sampai turun dia tampung. Keren banget. Jadi kita nggak mulai dari orangnya ya, hanya karena dia tatuan bukan berarti dia bakal ngelakuin hal yang nggak ini. Tapi dibalik itu dia ngelakuin hal yang mungkin nggak semua orang bakal ngelakuin. Betul. Iya. Betul. Kadang kita ngerasa, kayaknya bodo amat dulu kita. Iya, ngerasa bersih gitu kan. Iya. Ngerasa bersih tapi di lingkungan kita kotor. Gitu. Itu sih, Mas. Bodoh emang ada yang segitunya ya. Iya. Benar. Itu dia dengan menjaga cintanya sama alam. Betul. Ya segitunya. Wah, itu mungkin kalau kita terapin kalau kita terselamat ya. Kita bawa makanan nggak boleh buang sampah sembarangan. Boleh. Apa yang kita bawa itu yang kita bawa. Bawa turun. Iya, Bawa turun. Gitu. Jadi teman-teman sekali lagi kita sampaikan kepada teman-teman buat yang lagi seneng nih FOMO, kita nggak usah sebut FOMO, emang itu positif ya. Cuman resiko tinggi. Tetap kita ingatkan, stay safe. Jadi persiapkan segala sesuatunya dengan matang. Jangan asal naik gunung kayak ke warung ya. Nggak bisa ya guys ya. Ini bukan perjalanan kayak ke Indomaret apa gitu. Iya, atau perjalanan ke Gunung Sahari. Atau buku gitu. Iya, jadi segala sesuatunya harus dipikirkan, dipersiapkan. Logistik segala macam, mental, fisik itu benar-benar harus diperhatikan. Betul. Kita nih ada persiapan olahraga dulu ya. Ada. Kita olahraga ya. Kita olahraga minimal itu 5 kilo. Minimal berapa? Kita
Kita. Kita. Minimal 5 kilo, kalau naik gitu. Stretching segala macem. Tapi itu kan emang harus kalau nanjak itu kan jalan full jalan. Biasanya kan kita lari ya. Full, nggak mungkin ada ojek mas. Ya beberapa gunung. Cuman kalau itu kan maksudnya nanjak. Kalau kita jalan terus itu berapa kilo sih kalau tergantung gunung kan ya? Tergantung gunung sih. Tapi kan bedanya kalau kita muter kayak GBK contohnya ya. 5 kilo tuh ya datar ya biasanya nggak ada Statis. ya. Kalau gunungnya kan nanjak ya. Iya. Itu kan tenaganya kan Di elevasinya kan mas. Kan kalau di teman-teman kan kalau di lari kan ada elevasi ya. Naiknya berapa gitu. betul. Nah itu kalau teman-teman bisa aja jalan kaki. Ini aja. Kalau nggak mau jogging ya jalan kaki, tapi harus memenuhi. Misalkan dalam 1 hari itu harus berapa langkah kan? Itu sih. Hal-hal kecil aja dulu gitu. Coba dulu ya biasanya. Jadi jangan dari rumah ke SBO, dari rumah ke warung itu iya. dikit-dikit naik motor. Atau teman-teman yang misalkan aktivitasnya di kantor, di sekolah, yang biasanya diantar ataupun naik motor, Iya. coba pakai umum, misalnya MRT, busway, segala macam. Itu kan ada langkah-langkah yang Nah, itu. kalau yang kerjanya di gedung jangan naik lift ya. Oh boleh tuh, naik enggak aja ya. buat naik tangga. Nah itu bisa juga mas, juga ya. bisa juga buat ini apa namanya latihan otot-otot kita mau naik ke alam lah ya, Biar nggak kaget. biar nggak kaget. Ya, ketika kita Tapi harus tahu porsinya masing-masing. Jangan dipaksakan misalnya Mas Rian sama saya nggak bisa disamaratain nih. Saya biasanya 6 lantai, dia bisa sampai 10 lantai naik gitu. Iya. Pakai lift. nggak ada kemajuan. Lemah aja kalau gitu. Ya, oke. Menarik, senang. Makasih banyak Mas Dwi, kita udah bahas gunung. Jadi kita kemungkinan setelah kita daki selama kita bakal sharing ya. Oke, kita sharing. Boleh ya? Boleh. Atau teman-teman yang mau collabs, mumpung masih ada waktu, nggak apa-apa, bisa hubungin ya. Boleh. Tim kita. Boleh. Apa kita undang ke Activity Talks gitu? Boleh, Kita boleh. share pengalaman. Boleh. Gimana sih rasanya naik gunung selamat sama timnya? Boleh. Barangkali seru nih sama teman-teman Al-Azhar Travel naik gunung selamat, pengalaman baru. Boleh. Jadi kenalan baru. Kenalan baru. Boleh banget. Boleh banget. Atau teman-teman yang punya, bang, gue mau kesini nih. Mau ikut gak gitu? Gas, selagi kita punya waktu. Iya. Ya benar ya. Iya lah, kalau nggak ada waktu nggak bisa dong. Dan selagi kita sehat. Ya. Insya Allah sehat terus ya. Amin. Terima kasih banyak Mas Duito. Oke, selamat. Semoga fit di hari H. Ya. Yang bisa memimpin kami untuk menjelajahi selamat. Oke. Mimpin. Ya. Ya mimpin diri sendiri, Mas. Menggiring. Domba kan. Menggiring opini kali. Terus apa sih? Apa tuh? Guiding. Apa sih? Ngelit ya, Ngelit lah. Ngelit kita. Tour leader. Jadi ngelit, ya benar dong. Yang ngelit kita selama di Gunung Selamat. Oke, see you next time teman-teman yang mau bahas sesuatu, pengen bahas apa, boleh komen di bawah. See you next video. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi hitam.